Shalom. Mari kita baca firman Tuhan. Lukas pasal 2. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, berita dari malaikat kepada gembala intinya adalah ini. Ya, berita yang disampaikan kepada gembala-gembala yang tinggal di padang itu adalah sebuah kesukaan besar di tengah-tengah ketakutan mereka. Kemuliaan Allah dinyatakan tentang Yesus yang dilahirkan sebagai Juru Selamat dunia. Sebagai apa? Sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Ya, saudara, seluruh dunia sekarang ini merayakan hari Natal. Seluruh dunia merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Seluruh dunia menyanyikan dengan bahasa masing-masing. Kesukaan bagi dunia. Joy to the world. The Lord has come. Dalam satu dan lain hal, saudara, saya berpikir, nampaknya kan ada ayat di Alkitab yang bilang gini, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kayaknya iya ya, seluruh dunia sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kan semua lagu-lagu Natal mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Ya. Tapi ingat, Tuhan melihat hati. Apakah betul Tuhan memerintah? Apakah betul Dia Juru Selamat? Kalau Tuhan memerintahkan sudah tidak ada perang lagi di Rusia dan Ukraina. Kalau Tuhan memerintahkan tidak ada lagi perang di Israel lawan dan seterusnya. Kalau Tuhan memerintah, kan rumah tangga tentrem. Betul enggak? Ya, tapi kenyataannya, saudara-saudara, saya jadi bingung ya. Nampaknya banyak itu, namanya Natal itu cuma omongan aja. Mulut mengaku, tapi hati tidak. Maka kacau balau dunia ini. Kalau saja memang betul yang dikatakan malaikat tadi terwujud di dunia. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Tuhan. Tentrem. Nah sekarang sudahlah bicara seluruh dunia, saya mau tanya, bicara tentang kita. Keluarga kita tentrem enggak? Nah, saudara, dunia ini jadi enggak tentrem karena orang suka suka cari masalah yang enggak. Itu karena Yesus hanya di mulut. Jadi Tuhan dan Juru Selamat, membawa damai sejahtera. Yesus Tuhan membawa damai sejahtera. Yesus Juru Selamat membawa kehidupan. Yesus Tuhan membawa hidup berkelimpahan. Camkan ini. Ya. Satu. Yesus adalah Juru Selamat. Kebutuhan mendasar dan basic manusia karena keberdosaannya adalah keselamatan. Keselamatan berarti bebasnya seseorang dari murka Allah yang akan datang sebagai hukuman atau penalti dari dosa. Berhari-hari saya berpikir, berminggu-minggu saya berpikir setelah topik khotbah ini. Yesus Juru Selamat. Sebetulnya kita ini butuh Juru Selamat enggak sih? Jujur aja. Butuh Juru Selamat enggak? Sadar enggak bahwa butuh Juru Selamat? Kenapa butuh Juru Selamat? Gini saudara, kita tuh ngomong butuh Juru Selamat. Juru Selamat itu menyelamatkan kita dari apa? Dari dosa. Saya mau nanya ini, sopo di antara kita memang betul-betul sadar kita itu berdosa? Banyak kali kita kan gitu, ya manusia memang berdosa lah. Mulutnya saja.
tapi hatinya tidak. Kalau dikatakan Yesus juru selamat orang berdosa, yang membutuhkan juru selamat adalah orang yang memang sadar akan dosanya. Ya, juru selamat dari dosa. Enggak kerasa berdosa, buat apa juru selamat? Tidak sadar, tidak menginsyafi bahwa ini berdosa, maka ini aja yang ngomong juru selamat, tapi ini tidak. Ini ya tidak. Ngapain butuh juru selamat kalau saya nggak berdosa? Aku nanya ya saudara ya. Natal bicara soal juru selamat. Lihat hatimu. Apa dosamu? Dosaku banyak. Ya coba ditulis dosanya apa coba. Tulis dosanya apa? Cuma antara kamu dan Tuhan, coba. Aku, Tuhan dosa saya itu ini gitu. Yang tidak berdosa tidak butuh juru selamat. Itu sebabnya sedih mana-mana Natal itu hanya pesta pora yang tidak bermakna. Ada orang yang bilang gini, dari tahun ke tahun Natal gitu-gitu aja. Iya, pesta pora saja. Ya. Lihat aja Natal di mana? Di Shanghai, Natal di Tokyo, Natal di mana? Lihat aja. Santa Claus ada. Lah, lain tahun jangan pasang kijang ya. Di kandang Bethlehem itu adanya bukan kijang, bukan rusa. Apa? Kijang itu di mana? Adanya kijang, padahal di kandang di gembala menjaga domba, tidak menjaga rusa. Ya, di mana-mana masang rusa, Santa Claus, ya. I saw mommy kissing Santa Claus. Nyanyinya kan gitu, nyanyi Natal. I saw mommy kissing Santa Claus. Apa hubungannya sama Natal? Saudara-saudara, bagaimana dengan hatimu? Hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan. Kebutuhan mendasar bagi saya dan bagi saudara adalah juru selamat. Tapi kalau saya tidak merasa saya berdosa, saya bukan merasa, kalau saya tidak merasa saya berdosa, Tuhan dosaku itu ini loh Tuhan. Ya, dosaku itu ini Tuhan, dosaku itu ini Tuhan. Buat apa juru selamat saudara? Buat apa juru selamat? Tuhan bilang, kamu gak butuh, kamu gak berdosa. Hanya yang berdosa butuh juru selamat. Hanya yang berdosa butuh juru selamat. Istri saya bilang gini, ya tapi aku kan sudah percaya Tuhan Yesus sudah ditebus dosanya. Iya, tapi kamu berdosa enggak? Saudara, saya takut kita melakukan dosa yang terbesar tanpa sadar. Orang yang nggak merasa berdosa, dia akan bilang gini, pokoknya saya baik-baik aja kan enggak apa-apa. Orang Kristen juga ngomong gitu kok. Manusia berusaha dengan segala cara agama, kebaikan, kesalehan, dan lain-lain untuk mendapatkan keselamatan. Namun semuanya gagal karena dosa membuat kebaikan manusia seperti kain kotor di hadapan Allah. Yang dapat memberikan jalan keluar kemudian adalah Allah sendiri yang melalui Kristus menjadi juru selamat bagi manusia yang berdosa. Karena orang tidak merasa berdosa. Tidak merasa butuh juru selamat. Dia bilang aku hidup baik-baik saja. Nah sekarang masalahnya, saya tadi katakan, saya takut loh saudara. Saudara kita itu sedang melakukan dosa yang terbesar tanpa kita sadari. Kita anggap biasa-biasa saja. Saya rajin ke gereja, saya rajin baca Alkitab, saya rajin berdoa, saya rajin melayani, saya rajin ini itu, tapi melakukan dosa terbesar apa? Tidak cinta Tuhan. Tidak cinta Tuhan. Itu dosa terbesar, saudara. Dosa terbesar adalah tidak mencintai Tuhan.
Apa ada nyanyian? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku mau diselidiki oleh Tuhan? Mencintai Tuhan apa enggak? Hukum yang utama adalah mengasihi Tuhan. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Sekarang saudara mengasihi Tuhan enggak? Natal adalah Allah mengasihi manusia. Cinta, kasih mesti dibalas dengan kasih. Kalau tidak namanya bertepuk sebelah tangan. Takutnya loh saudara. Tuhan itu sedang bertepuk sebelah tangan. Karena umatnya orang yang ngaku sebagai umatnya tidak mencintai Tuhan. Saya mengasihi Tuhan enggak? Saya mengasihi Tuhan enggak? Saudara, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menemui Petrus. Tuhan bilang ke Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Begitu Petrus dengan yakin bilang, Tuhan, aku mengasihi engkau. 3 kali Tuhan tanya, 3 kali Petrus bilang, aku mengasihi engkau, urusannya beres. Betul enggak? Tuhan enggak bilang, Petrus, kamu itu malu mengaku aku di muka manusia, aku malu mengakui kamu di muka Bapakku. Memang Tuhan pernah ngomong gitu. Tapi kepada Petrus Tuhan enggak ngomong gitu. Petrus bilang, Tuhan, aku mencintaimu. Setelah mencintai Tuhan Yesus enggak? Kita itu di zaman kasih karunia di mana orang diberkati. Kita tidak hidup di bawah kutuk. Kecuali dalam 1 Korintus pasal 16 dikatakan, terkutuklah orang yang tidak mencintai Tuhan. Sekali-sekalinya loh saudara. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Allah. Saya khotbah, saya pimpin pujian, saya doa puasa, saya ini, saya itu, semuanya sia-sia kalau kita tidak mengasihi Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Saudara, ada 7 jemaat di Wahyu. Jemaat pertama Efesus, jemaat terakhir Laodikia. Ya, Efesus itu jemaat yang bagus, rajin baca Alkitab, mengerti teologi, ngomong bahasa Yunani, ngomong bahasa Ibrani, wis pokoknya apis deh, dikoncai, ngerti dikoncai, dikupas seluruh Alkitab, ya, bahasa Alkitab bahasa Ibrani dibaca, Alkitab bahasa Yunani dibaca, apis deh semuanya, ngerti semuanya. Tapi Tuhan bilang gini kepada jemaat di Efesus, aduh, kamu gak sadar betapa dalamnya kamu sudah jatuh dalam dosa. Betapa dalamnya kamu telah jatuh dalam dosa. Kenapa? Sebab kamu tidak mencintai aku. Lalu, kata Tuhan, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu. Dengan kata lain, kaki dian itu bicara soal jemaat Tuhan. Kalau itu diambil, berarti karena kamu tidak mencintai aku, maka kamu bukan jemaatku. Yang paling buruk itu Efesus, tidak mencintai Tuhan. Melanggar hukum yang terbesar. Melanggar hukum yang terutama. Saudara cinta Tuhan enggak? Butuh juru selamat, saudara. Iya, kebutuhan kita terbesar akan juru selamat adalah kita melakukan dosa yang terbesar.
tidak mencintai Tuhan. Kalau saya bilang saudara berzina, pasti enggak. Nyolong, enggak. Korupsi, enggak. Nipu, enggak tahu. Ya, nipu enggak tahu saya terus terang ya. Utang enggak bayar itu termasuk nipu soalnya. Ada yang utang, orang zaman sekarang utang sama yang ngutangi, yang lebih galak mana? Hah? Yang utang? Yo. Nah, saudara-saudara, nah untuk satu hal ini saya nggak tahu. Ya, tapi ya kalau dosa-dosa gitu mungkin enggak. Tapi ternyata yang terbesar mungkin kita lakukan. Bagaimana dengan hatimu? Hatimu itu mencintai Tuhan atau tidak? Pikirkan baik-baik. Itu antara saudara dan Tuhan. Tapi orang yang sadar bahwa dia tidak mencintai Tuhan, saudara, kebutuhan saudara akan juru selamat itu besar sekali. Untuk berubah hati dan pikiranmu, mencintai Tuhan. Saudara, ini saya suka, saya itu ingat ada film Yahudi lama, Fiddler on the Roof. Ada orang Yahudi itu sudah 25 tahun nikah. Dia bilang, aku tuh ketemu kamu pertama dari pernikahanku. Dan aku tuh bingung. Istri dia bilang, aku juga. Katanya. Ya, gak pernah ketemu dikawinkan coba. Ya, aku bingung. Aku juga, kata istrinya. Aku takut. Aku juga, katanya. Tapi setelah 25 tahun menikah, saya baru ingatlah ini. Jadi setiap hari saya nyanyikan ke istri saya, do you love me? Do you love me? Do you love me? Papa itu sudah lama nikah masih tanya, do you love me? Dia bilang, aku tahu, but do you love me? Gimana jawab saudara? Gimana jawab saudara? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kurang lebih kan sama ya? Apa jawab saudara? Disinilah kita mesti bertobat. Disinilah kita butuh juru selamat. Saudara mengasihi Tuhan enggak? Saya mau kasih tahu saudara. Tidak mengasihi Tuhan, lupa Tuhan, mati. Mati. Binasa. Butuh juru selamat. Butuh juru selamat. Tidak banyak tuntutan Tuhan. Do you love me? Bisa saudara bilang, Tuhan aku mengasihimu. Natal tahun ini, ya, jangan bilang soal juru selamat orang berdosa, pelacur, pezina, pencuri, perampok, pembunuh. Natal tahun ini saya mau ajak saudara berpikir kembali. Kebutuhan kita akan juru selamat. Apakah aku mencintai Tuhan? Apakah aku mencintai Tuhan? Ada banyak hal di dunia ini sedang menarik kita dari Tuhan. Apakah aku mencintai Tuhan? Kasihlah Tuhan. Yesus juru selamat. Cintailah dia. Kasihilah dia. Juru selamat sudah lahir, datang untuk saudara dan saya. Kemudian, Yesus bukan hanya guru selamat yang mengajar dan menunjukkan jalan, tapi camkanlah ini. Yesus adalah juru selamat yang menjadi jalan bagi kita, yang menjadi kebenaran bagi kita, yang menjadi kehidupan bagi kita, kalau kita mencintai Dia. 2. Yesus adalah Tuhan. Tuhan atau Tuan
kurios, menekankan pada pribadi yang berkuasa. Yesus adalah Tuhan, penguasa, dan pemilik dari kehidupan kita. Tuhan atau Tuhan adalah gelar yang sangat tinggi yang menunjukkan juga bahwa Yesus adalah pribadi yang menerima hormat dan kemuliaan. Yesus itu juru selamat. Dia adalah Tuhan. Terima, sambut dia sebagai Tuhan dalam kehidupanmu. Bukan cuma di mulut, tapi dalam kehidupan. Apa artinya? Kalau dia Tuhan, maka perkataannya kita dengarkan. Kalau dia Tuhan bagiku, maka perintahnya aku taati. Kalau dia Tuhan bagiku, maka janjinya aku percayai. Kalau dia Tuhan bagiku, maka aku akan bilang kepada dia, mati hidup buat Tuhan. Saya hidup untuk Tuhan, saya mati untuk Tuhan. Kalau dia Tuhan bagiku, ya, dia adalah penguasa dalam hidup kita. Dia Tuhan bagi saudara enggak? Pikirkan baik-baik. Itu baru ketara, saudara. Kalau kita berada di dalam situasi yang sangat senang, sangat sukses, maka akan kelihatan Tuhannya siapa. Atau kita dalam keadaan sangat terpuruk, maka akan kelihatan Tuhannya siapa. Saya kemarin bicara dengan seorang, beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan seorang yang sedang banget susah. Ya, sangat menderita. Dia tanya, masih baca Alkitab enggak? Masih berdoa enggak? Istrinya bilang, udah males Om. Udah males. Baca Alkitab berarti mendengarkan suara Tuhan. Kalau dia adalah Tuhan, saudara baca Alkitab, firman Tuhan itu tidak bisa ditawar. Tidak ada istilah gini, tidak ada waktu. Sebab membaca Alkitab itu mendengarkan suara Tuhan. Saudara masih baca Alkitab enggak? Saudara masih baca Alkitab enggak? Saya bilang kepada saudara itu, gini, saya bilang ya, ayat Alkitab bilang, ya, hidup bagiku Kristus, mati adalah untung. Ya, masih hidup toh? Masih. Hanya kalau kita hidup ini adalah Kristus, maka mati itu untung. Kalau hidup bukan bagi Kristus, maka mati itu buntung. Kalau hidup bagi Kristus berbuah. Kalau aku masih hidup, maka aku berbuah. Mati itu untung. Saya bilang pada saudara itu, kamu masih hidup, seberat apapun sakitmu. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kalau hidup itu adalah Kristus, maka kamu harus berbuah. Semiskin apapun engkau harus berbuah. Kalau Yesus adalah Tuhan. Sebab apa? Perintahnya supaya kita berbuah. Saudara, jangan pernah berpikir kalau nggak berbuah nggak apa-apa. Yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Saudara pernah ingat enggak? Satu kali saja Tuhan Yesus pernah mengutuk. Siapa yang dikutuk oleh Tuhan Yesus? Pohon yang pohon yang tidak berbuah. Pohon yang tidak berbuah. Tidak mengasihi Tuhan. Tidak melekat pada Tuhan. Kalau mengasihi kan kelingan baik.
Alzheimer juga masih tetap ingat Tuhan. Orang selalu punya banyak kekurangan. Satu yang menutup kekurangannya, mencintai Tuhan. Tuhan, dia adalah Tuhan. Dengarkan perkataannya, lakukan firman-Nya. Jangan cuma nyanyi, joy to the world, the Lord has come. Saudara-saudara, mari Natal tahun ini ingat betul-betul ya. Temanya mari kita ke Bethlehem. Di situ ada Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Terima sebagai Juru Selamat karena aku berdosa. Terima dia sebagai Tuhan. Jadikan dia Tuhan. Terima dia, sambut dia sebagai Tuhan. Lalu taati perkataannya. Jadikan dia penguasa dalam hidup saudara. Mari datang kepada dia. Sembah dan puji dia. Sebagai Tuhan, sebagai Raja. Sembah dan puji dia. Sebagai Juru Selamat kita. Yuk kita berdiri sama-sama. Sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia.